Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Nah, ini menarik Mas Nalar. Presiden bilang ini seperti ada yang ingin rakyat dimiskinkan terus. Ini kan berarti ada oknum pihak lain dong. Dan pemerintah yang akan berpihak ke rakyat untuk jaga agar rakyat tidak miskin. Bukankah begitu? Iya kan, tentunya memang kan pemerintah itu dari sisi pemerintah akan kemudian memperjuangkan ya dan berusaha untuk mengurangi kemiskinan, dan itu selalu menjadi target ya target ketika di tahun-tahun depan dan segala macam itu pemerintah selalu menetapkan target penurunan kemiskinan kan gitu, itu sebagai upaya. Tetapi di sisi lain memang saya melihat ya, kalau dari kami, kebetulan kami Sigmapi itu baru merilis yang namanya konsep perhitungan dengan basic right, jadi dengan hidup layak seperti itu. Jadi apakah dengan 609.000 itu masuk akal kemudian orang dikatakan sudah tidak miskin kan gitu ya? Ya itu kan yang menjadi pertanyaan. Ya. Kalau misalnya memang dikatakan seperti itu, ya dicoba saja pejabat-pejabat Indonesia itu. Jadi coba dengan hidup segitu mampu nggak gitu ya jadi jangan sampai kebijakan itu, angka itu dibentuk dari sesuatu yang tidak membumi gitu. Jadi tidak tahu gimana kondisi sosial masyarakat di bawah gitu. Ya gitu. Jadi pemerintah perlu concern terkait hal ini. Jadi di penelitian kami itu juga menjelaskan bahwa kita balik ke zaman, misalnya zaman waktu tahun 19 era Bung Karno ya, sebelum merdeka di 1932-33, beliau itu sempat mengkritik terkait statistik kemiskinannya di era saat itu, di era Belanda. Nah, saya mencoba mengkonversinya. Nah, saya juga sempat menulis di salah satu media mengkonversinya dengan emas gitu ya. Itu jauh lebih baik justru di era itu. Nah, kok seperti kita ada kemunduran gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah misalnya memang ingin untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan itu, nah, mungkin bisa lebih memanusiakan manusianya gitu ya. Jadi angkanya itu tidak mencerminkan itu gitu. Kalau terkait kemudian menyelesaikan, kemudian ada oknum dan segala macam, itu emang kewajiban pemerintah, gitu ya. Kewajiban pemerintah untuk menjaga rakyatnya supaya tidak miskin, kata Presiden tadi ya, begitu ya. Baik, Mas Nalar, semoga saja ini sekali lagi BPS juga menonton acara kita. Nanti ada kesempatan untuk berdialog, mempertanyakan lebih rinci, lebih detail angka 5,12% pertumbuhan ekonomi tersebut. Apa saja indikatornya gitu ya. Mas Nalar, makasih ya sudah berbagi bersama kami. Selamat terima malam. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Pemirsa, hidup di kota besar seperti Jakarta, ini memang ada beberapa warga yang merasa kok semakin susah, seperti harga pangan yang mahal, penghasilan pas-pasan, dan masih harus bayar kontrakan. Belum lagi badai PHK setahun terakhir pun membuat warga kelas menengah kini jatuh miskin. Pria muda ini tertunduk lemas saat ditangkap warga di Cakung, Jakarta Timur. Warga menangkap pelaku yang terekam CCTV mencuri uang Rp750.000 di 2 kotak amal masjid. Saat dibawa ke lokasi kejadian, istri dan anak pelaku datang menangis meminta suaminya dibebaskan. Terungkap pelaku nekat mencuri uang kotak amal lantaran terdesak harus membayar uang kontrakan. Ia mengaku uang simpanan habis dan tidak punya pekerjaan.
Warga pun iba dan akhirnya melepaskan pelaku dengan perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Aksi pencurian memang kerap dilatari desakan kebutuhan, terlebih bagi warga yang hidup di perkotaan. Bayar uang kontrakan dan belanja bahan pangan menjadi dua hal yang tidak bisa ditunda demi bisa hidup di kota. Dari data BPS, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Agustus 2025 mencapai 11,27 juta, naik 220.000 orang dibandingkan pada bulan September tahun 2024. Ibarat jatuh ketimpa tangga, harga pangan mahal tapi penghasilan tidak masuk akal. Badai PHK di kota membuat warga makin menderita. Ya kalau bisa mah kerja aja, bansos mah janganlah. Mendingan kerja, kalau cari susah agak sekali ya, susah. Bahan pangannya juga pada naik, ya kan, ekonomi juga sulit, kerjaan juga rada susah gitu kan, cari pekerjaan gitu kan. Jadi pokoknya kesulitan kita banyak sekali tahun-tahun ini ya, dari ekonomi untuk mencari pekerjaan, terus lapangan kerja juga sulit, untuk mencari nafkah untuk anak-anak pun sulit. Sepanjang Januari hingga Desember 2024, sekitar 77,9 juta pekerja di PHK. Hampir 22% berada di Jakarta. Badai PHK masih berlanjut di tahun ini. Pada Januari 2025, dari sekitar 3.300 pekerja di PHK, sekitar 2.600 atau 79,7% juga berada di Jakarta. Data pengangguran makin mengkhawatirkan. Pemerintah menyiapkan jaring pengaman, mulai dari bansos, subsidi upah, hingga program jaminan kehilangan pekerjaan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memfasilitasi penyelesaian sengketa hak cipta antara PT Mitra Bali Sukses dan Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia atau LMK Selmi. Ini adalah momen Menkum yang memfasilitasi sengketa hak cipta musik. Jadi penandatanganan perjanjian perdamaian atas sengketa hak cipta ini disaksikan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas. Sengketa bermula dari adanya laporan dugaan tindak pidana hak cipta yang diajukan oleh LMK Selmi pada 20 Januari 2025. PT Mitra Bali Sukses mengajukan permohonan mediasi dan LMK Selmi bersedia bertemu dalam forum perundingan mediasi yang difasilitasi oleh Kanwil Kemenkum Bali. Menteri Supratman mengakui, pemirsa, adanya tantangan dalam mekanisme perhitungan royalti. Untuk merevisi peraturan, pemerintah minta LMK memberikan informasi transparan mengenai siapa yang dikoleksi royaltinya, nilai royalti, dan kepada siapa royalti dibayarkan. Indonesia untuk menghargai hak kekayaan intelektual. Tetapi saya setuju bahwa koreksi terhadap transparansi terhadap dengan pungutan termasuk besaran tarifnya nanti akan kita bicarakan dan kita akan keluarkan Permenkum yang baru yang mengatur itu. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa royalti ini memberi afirmasi kepada pelaku UMKM. Dan yang lebih penting, royalti bukan pajak, ya. Negara tidak mendapatkan apa-apa secara langsung dari royalti. Semua pungutan royalti. Presiden Prabowo Subianto berencana menjadikan Pulau Galang menjadi lokasi pengobatan warga Gaza. Seperti apa lengkapnya, pemirsa? Sindo Prime akan kembali. Tetap bersama.